Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih kepada takmir masjid, pengurus dan segenap jajarannya dan semuanya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Marilah sebelumnya senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang terlimpahkan kepada kita semuanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang bisa kita lakukan dengan kita mensyukuri nikmat Allah yaitu senantiasa kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa pun yang menimpa kita. Setelah kita berusaha kemudian terjadi, maka itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan marilah senantiasa kita berhusnudzon terhadap takdir yang Allah tentukan kepada kita. Ada sebuah kisah, barangkali mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar. Ada seseorang, dia itu sedang ingin bepergian safar ke luar negeri. Kemudian dia membeli tiket pesawat terbang, ya. Tapi kemudian ternyata dengan usaha yang telah dia lakukan, dia itu sampai tiba di bandara itu kepancal. Kepancal itu apa, Pak? Ketinggalan. Nah, ketinggalan sepur. Ini bukan ketinggalan sepur, ketinggalan pesawat. Mungkin dia begitu kecewa, gelo dan seterusnya. Tapi memang itu sudah menjadi takdirnya. Kemudian dia berusaha untuk menerima takdirnya. Nah, kemudian terdengar beberapa saat, ternyata pesawat yang seharusnya dia naikin tadi, qadarullah, kemudian terjadinya kecelakaan. Nah, kemudian dia baru mensyukuri atas nikmat yang dia terima. Ada juga sebuah kisah. Ada seseorang yang dia itu berjalan di tengah hutan. Nah, kemudian tiba-tiba karena dia capek, kemudian dia ngenduk nopo niku, berteduh di bawah pohon. Nah, pada awalnya dia timbul sebuah suudzon, berpikiran yang jelek kepada Allah. Dia berteduh di bawah pohon yang sangat besar, yang sangat rindang, katakanlah pohon kelengkeng. Kemudian dia berpikir nakal, loh ini pohon kelengkeng ini pohonnya gede rakaruan, kayunya gede, daunnya banyak, kok woe ming cilik ya. Nah, sementara kemudian dia melihat di sebelah kanan kirinya ada tanaman semacam labu, waluh gitu kalau bahasa Jawa nih ya.
batangnya cilik men buah gede temen to iki. Tapi kemudian dia terlelap, sedikit kena angin sepoi-sepoi, kemudian sedikit tertidur, dan beberapa saat dia terlelap itu jatuhlah buah kelengkeng tadi, Pak. Jediat. Kemudian dia ngelilir, Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Allah Maha Adil. Seandainya buah kelengkeng ini, isinya tadi buahnya itu gede-gede podo napa niku waluh, apa yang terjadi pada diri saya gitu kan, bisa jadi ya benjut begitu kan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah, salah satunya yaitu berusaha untuk husnudzon terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita, dan kita semuanya adalah hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin pada kesempatan yang singkat ini barangkali kami akan melanjutkan. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan keutamaan berkurban, ya, dan juga kemarin sedikit sudah kita senggol, sudah kita memasuki juga berkaitan dengan fikih kurban secara singkat, secara simpel, poin-poin yang barangkali perlu kita perhatikan kembali, yang barangkali mungkin kita sudah mengetahui tapi perlu kita ingat kembali. Ya, tujuannya apa? Tujuannya ketika kita sudah bisa melaksanakan, maka mari kita pertahankan. Ketika belum maksimal, mari kita laksanakan dengan maksimal. Ketika belum, ya bagaimana caranya agar kita mempunyai niat untuk bisa memaksimalkan ibadah kurban kita, sehingga kita mendapatkan nilai yang maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa pekan kemarin kita sudah sedikit mengkaji kembali bagaimana tentang tata cara apa yang bisa kita persiapkan untuk penyembelihan binatang kurban, ya. Kita ulang sedikit ini ya, kita ulang sedikit agar kita mengingat kembali. Yang tentunya ketika kita memotong hewan kurban, ini diantaranya adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia dan jumhur ulama juga menyampaikan kurang lebih seperti ini, bahwa ketika seseorang menyembelih hewan kurban, maka harus diperhatikan yang pertama adalah terputusnya jalan nafas atau hulkum. Ya, kemarin kita sudah menggambarkan jalan nafas itu seperti selang atau peralon kompor gas itu, Pak, yang ada ruas-ruasnya itu, ya, tapi warnanya putih dan itu tersambung ke paru-paru. Itu jalan nafas paling mudah untuk diidentifikasi karena bentuknya besar. Kemudian di sampingnya, di sebelah di berdekatan dengan itu ada jalan makanan atau mari, ya. Itu dua hal itu minimal menurut madhab Syafi'i, pokoknya dua itu harus terputus. Nah, karena itu yang paling mudah untuk kita lihat. Kemudian lebih sempurna lagi, maka disempurnakan dengan terputusnya dua urat nadi atau wadajain, ya, yang itu terletaknya di sisi kanan dan kiri. Maka ketika seseorang itu menyembelih binatang dengan berusaha untuk setengah lingkaran, itu insya Allah mengharapkan, ya, dengan demikian dua urat nadi itu juga terjangkau sehingga bisa terputus semuanya dengan sempurna, dan tentunya juga tidak lupa membaca bismillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita boleh sedikit mengilustrasikan gambarnya kurang lebih seperti itu, nggih, yang tadi
untuk apa namanya, untuk saluran nafas itu yang putih itu, kemudian di sebelahnya ada saluran makanan, kemudian untuk kanan kiri itu ada wadajain ya. Ini kalau yang nampak paling jelas ada di sebelah kiri ini ya. Mungkin besok bapak-bapak kalau mau apa namanya menyembelih atau pasca menyembelih bisa dilihat dengan apa namanya, diteliti lebih dalam. Tapi tidak sebesar ini kalau uratnya ya. Yang nampak jelas itu adalah saluran nafas dan juga saluran makan. Kemudian kurang lebih kita memotong hewan kurban itu, kalau kambing ya sekitar 3 jari dari rahang, kemudian kalau sapi sekitar 5 jari. Yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pastikan, yang menyembelih tentunya adalah seorang muslim. Kalau bisa adalah seorang muslim yang istiqomah terhadap agamanya, ini akan lebih baik lagi. Jangan sampai kemudian ketika kita menitipkan di sebuah penyembelihan hewan dan seterusnya, kita tidak mengetahui kondisi atau siapa yang akan menyembelih. Kita pastikan orang itu adalah beragama Islam. Kemudian tentunya yang perlu kita perhatikan bersama, nah ini kemarin kita sudah sampai pada poin ini ya, yaitu tentunya dengan betul-betul pisau itu, senjata itu tajam ya, dan memperlakukan betul-betul dengan baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Ya, fa idza qaltaltum fa ahsinu kitlata. Apabila kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Dan apabila kalian menyembelih maka sembelih dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, maka hendaklah kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dabihatahu, dan menyenangkan sesembelihannya. Bahasanya ngaten nggih Pak, menyenangkan yang disembelih. Ternyata mau dibunuh harus disenangkan. Beli pun le nyenengke, yaitu tadi kembali lagi dengan pastikan pisaunya tajam, jangan sampai pisaunya ketul ya. Ini adalah hadis riwayat Muslim ya. Kalau kemarin kita sudah menyontohkan, mohon maaf kemarin beberapa contoh ada kejadian-kejadian. Ini kalau kita lihat videonya itu seperti lucu, tetapi ketika pada realita pasti kita tidak tega ya, atau mungkin sangat menyakitkan bagi hewan dan yang melihat juga tidak tega. Jawane niku mboten mentolo ketika alatnya itu tidak tajam. Tetapi insya Allah dengan alatnya yang tajam dan teknik yang benar, insya Allah ini akan memberikan rasa nyaman bagi hewan tersebut. Nah ini izin saya akan mencontohkan. Kalau kemarin contoh senjata yang kedul, ini ada contoh dengan senjata yang sangat tajam. Ini wedi mboten Bu, kira-kira Bu? Mboten apa-apa? Ada darah yang keluar. Mboten apa-apa nggih, sekedap mawon nggih. Ini saya ambil yang video yang sudah hitam putih mawon biar tidak terlalu vulgar. Ini yang sudah hitam putih, ini adalah salah satu contoh dengan senjata yang tajam. Ini dilakukan oleh Takmir Masjid Jogokarian Putih niku Yogyakarta. Ini luar biasa, sangat canggih, maksimal dan betul-betul ahli. Ini saya contohkan. Nah ini ya. Nah ini langsung ya, kelihatan betul Bu, ini darahnya hitam tapi Masya Allah, bagi yang ahli dengan teknik apapun jadi.
mau dorong, mau tarik. Bahkan ada yang kalau nggak salah pakai pisau yang agak kecil ini, salah satunya ada kayaknya di sini. Nah, ini hanya hitungan beberapa detik saja sudah selesai. Nah, itu adalah contoh-contoh yang baik ketika menggunakan senjata yang sangat tajam. Nah, ini termasuk pisaunya sangat kecil sekali, tetapi karena sudah ahli, senjatanya tajam, Masya Allah, luar biasa, dalam hitungan detik sudah bisa terselesaikan. Nah, yang perlu kita ingat lagi tentunya ketika menyembelih, meskipun senjatanya tajam, tetapi kita tidak dibenarkan kemudian langsung memotong lehernya sampai putus ya. Tapi ini pernah terjadi ya, di sekitar kita mungkin pernah bapak terutama melihat seperti itu. Monggo silakan bisa diberikan nasihat ya. Nyun sewu, mungkin mbah kaumnya atau seseorang itu karena sudah ahli kemudian nyembelih selesai langsung ditebas putus. Nah, ini tidak dibenarkan. Seharusnya dibiarkan agar betul-betul mati terlebih dahulu. Salah satunya bisa dicek dengan kita menggerakkan tangan kita di atas mata, kemudian ketika sudah tidak terjadinya refleks kornea mata, insya Allah betul-betul itu sudah meninggal. Ya, baru kemudian kita lanjutkan dengan memotong kepalanya sampai putus, kemudian menguliti dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tentunya juga kita menjauhkan pisau dari pandangan binatang kurban. Suatu ketika diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati seseorang yang meletakkan kakinya di leher kambing. Maksudnya itu Rasul sudah Rasul melihat seseorang itu sudah mau menyembelih hewan kurban. Ini kakinya sudah siap-siap betul, ya kan? Di dekat leher kambing itu, kemudian dia baru menajamkan. Bahasa Jawa Pak, ngasah. Sering di atas hewan yang sudah siap disembelih itu. Kemudian binatang itu melirik, Pak. Melirik ngaten niki. Kira-kira ngaten niku nggih. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul mengatakan, aturidu antumitaha mautatin, ya. Aturidu antumitaha mautatin. Apakah engkau ingin mematikannya dia dengan beberapa kali kematian? Maksudnya apa? Maksudnya apakah kamu ingin menyiksa hewan itu dengan engkau mengasah di depan hewan itu? Hala haddatta syafrataka qabla an tadja'aha, ya. Mengapa engkau tidak menajamkan pisaumu terlebih dahulu sebelum engkau membaringkannya, ya? Bagaimana Rasul mengatakan, mengapa engkau tidak menajamkan pisaumu sebelum engkau membaringkannya? Ternyata seakan-akan hewan itu mempunyai perasaan, ya, perasaan ketika ada seorang yang mengasah pisau di depannya, dia itu merasa sedih karena sebentar lagi nyawanya akan berakhir. Nah, gitu ya. Ini ada sedikit video juga ini, meneteskan air mata, Bu. Mboten tegel ya. Meneteskan air mata. Nah, kalau ini mungkin gambar enggak nyata ini, tapi yang tadi sepertinya mendekati nyata. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti, mewasiatkan seperti itu. Artinya itu adalah perhatian untuk kita semuanya agar kita tidak sembarangan kemudian menajamkan alat di depan kambing. Kemudian yang masih sering kita dapati di sekitar kita itu kadang-kadang jarak antara tempat sembelian dengan transitnya itu begitu dekat, sehingga mereka juga melihat temannya disembelih, Pak. Begitu temannya disembelih, bismillah, Allahu Akbar, klekek, kemudian temannya itu melirik juga,
waduh bariki nyong ye. Ya. Maka gimana? Maka dijauhkan, jangan didekatkan, dijauhkan, ya dijauhkan. Apakah itu ditutupi atau kalau terlalu dekat? Kalau sapi itu ada alat untuk menutupi itu ya. Kalau kambing belum pernah kita lihat, tetapi mungkin bisa ditutupi kain. Tapi alangkah lebih baik kalau dijauhkan dulu. Termasuk juga ketika kadang-kadang itu kambing itu datangnya di hari H, tidak malam hari, tetapi waktu itu juga datang kemudian turun dari kendaraan langsung ditarik menuju tempat sembelihan, itu juga kurang tepat. Harusnya diistirahatkan dulu karena coro-coro detak jantungnya ini masih berdebar-debar Pak, masih stres, sehingga perlu dilayani dulu, transit rien katanya. Coro-coro tamu niku monggo pinarak rumiyin istirahat riyin ngaten. Sebelum nyawanya habis kan. Silakan istirahat dulu, dikasih minum dulu ya. Nanti kalau sudah tenang, monggo pinarak di tempat sembelihan ya. Baru kemudian disembelih. Ini ternyata ketika secara syar'i seperti itu, tetapi secara medis, secara apa namanya ya? Secara medis, secara kesehatan itu memang kemudian ketika kita bisa melakukan seperti itu, insya Allah dagingnya itu akan lebih sehat, lebih empuk, dan tentunya lebih enak untuk kita konsumsi. Beda dengan hewan yang stres kemudian langsung kita sembelih ya. Maka Masya Allah syariat itu diajarkan kepada kita untuk dilakukan, ternyata banyak hikmah yang ada di belakangnya. Kemudian juga kita dianjurkan untuk kemudian menyembelih binatang kurban itu dengan menghadapkan ke arah kiblat. Sebagaimana dalam sebuah hadis, dzabaha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumad dzabhi kabshain aqranain amlahain muja'ain falamma wajjahahuma qala ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Adha menyembelih 2 ekor domba bertanduk berwarna putih bercampur hitam telah dikebiri. Kemudian maka tatkala beliau menghadapkan ke arah kiblat. Nah, ini yang menjadi poin apa namanya? Poin anjuran perintah untuk menghadapkan ke arah kiblat. Kalau kita lanjutkan hadisnya, kemudian beliau mengucapkan, sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa anna awwalul muslimin. Allahumma minka an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar thumma dabaha. Kemudian dengan itu Rasul berdoa, ya Allah, ini adalah korban darimu dan untukmu, dari Muhammad untuk umat Muhammad, dengan menyebut asma Allah dan Allah Maha Besar. Kemudian beliau baru menyembelihnya. Ini poin yang ketiga, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Nek mboten menghadap ke kiblat pripun ya, tapi insya Allah kita pengen korban kita maksimal ya, upayakan menghadap ke kiblat, gampang ya. Kecuali kalau misalnya ada sesuatu yang tidak memungkinkan, nggone ora ono ning kados mboten enten nggih. Tempat menyembelih itu insya Allah luas. Kecuali dalam peperangan Idul Adha, kemudian perang susu kan niku. Kemudian yang penting mati, tidak tahu menghadap kemana, nah ini beda lagi. Tapi yang jelas yang pasti itu tadi yang diutarakan di depan, yang jelas harus sah itu karena harus membaca Bismillah, dan juga terpotongnya tadi jalan-jalan yang sudah dijelaskan di awal tadi ya, ada 4 saluran tadi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dasarnya lagi adalah
suatu ketika bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak suka atau membenci memakan daging sembelihan yang disembelih dengan tidak menghadap ke arah kiblat. Anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana yakrahu ay ya'kula dabihatan dubihat li ghairil kiblah. Ya. Ini disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah bagi yang menyembelih maka diutamakan, Pak, kalau bisa diutamakan yang kurban itu menyembelih sendiri. Nah, ini barangkali perlu pelatihan, perlu mencoba begitu, nggih. Insyaallah kalau itu bisa dilakukan, ini adalah yang paling mulia. Kalau anak-anak itu mungkin latihannya nyembelih pitik riyen ngoten niku. Nyembelih pitik riyen. Kula niku nggih pun tahu geli ngajari anak lanang niku. Ayo le disembelih. Nah, padahal saya tidak niat untuk latihan korban. Dia malah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kula geli ya. Karena mungkin dia spontan latihan korban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita latih. Bagi yang belum terbiasa mungkin bisa dengan latihan menyembelih ayam, kemudian unggas-unggas yang lain. Kalau sudah lihai bisa naik grade, kemudian berusaha untuk bisa menyembelih kambing dengan tangan sendiri. Akan tetapi tidak mengapa jika tidak kuasa, maka boleh mewakilkan. Atau mungkin yang biasanya paling ragu itu karena tidak hafal doanya, Pak, takut kalau salah. Nah, barangkali seperti itu, kemudian mewakilkan kepada yang sudah terbiasa itu tidak mengapa. Akan tetapi kalau bisa diusahakan untuk hadir, ya. Pertama, yang paling utama menyembelih dengan tangannya sendiri. Kalau tidak bisa diwakilkan. Kemudian kalau tidak bisa, memang betul-betul diwakilkan. Kalau bisa, hadir untuk bisa kemudian melihat sendiri. Namun ketika ada uzur dan tidak bisa hadir, ini juga tidak hadirnya ini tidak mengapa. Begitulah hukum Islam itu seperti itu. Jadi ada level-levelnya. Yang paling utama ini, kalau tidak bisa ini, kalau tidak bisa ini, dan seterusnya, ya. Tapi kalau kita bisa mengupayakan yang paling utama, paling afdol, kita bisa mengutamakan atau mencoba berusaha mencapai level yang paling afdol. Ini diantaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor kambing yang putih kehitaman, bercampur hitam pada sebagian anggota tubuhnya. Kemudian bertanduk, beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Beliau mengucapkan bismillah serta bertakbir dan meletakkan kaki beliau di badan kedua hewan tersebut. Ini tambahan-tambahan dalil-dalil sumber hukum yang ada. Nah, ini mungkin sudah sempat kami sampaikan juga, ya. Di antara gambaran hewan domba atau kambing yang disukai oleh Rasul, itu gambarannya seperti ini. Hewannya bertanduk, gagah, ganteng, ya kan? Kemudian mempunyai corak warna hitam di kedua mata dan juga di sebagian kakinya. Nah, mungkin juga ini sering kita lihat juga di lingkungan kita, ya. Istilah ini ku kocomoto katanya. Karena apa? Karena seperti memakai kacamata. Namun seandainya tidak bisa sebagus ini tidak mengapa. Karena kadang-kadang kalau kita lihat di lokasi itu, kadang-kadang ada kambing yang itu bertanduk biasanya rodok kurus, nggih Pak nggih. Karena istilahnya itu habis di tanduknya. Kadang sebaliknya dugul ning lemu, nah, tergantung, monggo.
mau suka yang mana ya. Kalau ada yang istimewa ini luar biasa. Tetapi yang perlu kita ingat Bapak dan Ibu, jangan sampai kemudian kita harus berpedoman dengan kambing yang bagus sehingga kita aras-arasan atau tidak jadi korban. Karena bahkan korban dengan binatang betina pun tidak mengapa. Kita pengen korban tiap tahun. Kemarin sudah jantan, tapi aku pengen tetap korban. Onone duit kok ming sak yuta 500. Nah, insya Allah sudah dapat betina. Namun perlu diperhatikan juga ketika korban dengan kambing betina, ini harus kita tanyakan juga. Ini apakah produktif atau tidak? Ya. Kalau yang diperbolehkan adalah ketika sudah tidak produktif, ketika sudah tua. Atau mungkin masih usia muda tetapi mandul, tidak bisa beranak, tidak bisa mempunyai anak, maka ini juga bisa menjadi alternatif untuk kita jadikan binatang kurban. Biar apa? Biar kita senantiasa bisa kurban setiap tahunnya. Karena kadang-kadang orang itu ada yang berpendapat begini, Pak. Oh, kurbanku kan sekali seumur hidup. Biar wis tahu kok, ngaten niku. Berarti sesuk ora usah wong wis tahu ngaten. Padahal yang namanya kurban itu beda dengan akikah. Kurban itu kalau bisa setiap tahun sekali, ya. Kalau tidak bisa ya 2 tahun, tidak bisa 3 tahun, tidak bisa 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Tapi kita berusaha untuk memotivasi diri kita untuk bisa sering berkorban, karena korban bukan seumur hidup sekali tetapi setahun sekali. Kemudian yang jelas adalah jangan lupa berdoa. Ini adalah kunci. Kita menyembelih hewan besar, kita menyembelih hewan mahal, kita menyembelih hewan banyak, tapi kalau tidak doa maka itu juga tidak sah. Bahkan ini menjadi salah satu dari haram kemudian menjadi halal, ya. Ayo hadirin azanillah wa yakum ajmain. Di antara lafal yang paling mudah yaitu kita dengan membaca bismillahi Allahu akbar, Allahumma hada minka walaka. Ini untuk bisa kita berkorban diri kita sendiri. Tetapi ketika kita diminta oleh orang lain, kita masukkan, kita selipkan nama orang itu. Allahumma hada minka wa ilaika fataqabbal min. Misalnya siapa? Bapak Ahmad bin Muhammad, innaka anta arhamur rahimin. Baru sembelih, ya. Masuk isya pakai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tambahkan sedikit saja karena ini sudah masuk isya dan kebetulan ini saya habis isya harus segera ke daerah Grogol, Kedu. Jadi ini insya Allah pas beberapa poin yang penting kita sampaikan, ya. Yang kemudian yang keenam tentunya pastikan bahwa hewan itu telah mati. La taj'alul anfusa hatta tuzhaqa. Setelah disembelih tidaklah kemudian kita boleh memotong-motong hewan tersebut sehingga atau sebelum betul-betul hewan itu mati. Karena apa? Ini akan kemudian menyiksa hewan tersebut, dan lagi-lagi ini pernah terjadi juga di video, tapi ini saya nggak tega juga untuk menayangkan. Ada yang kemudian menyembelih langsung singkat padat, dipotong lehernya kemudian langsung dikuliti dengan cepat, ya, padahal yang dianjurkan adalah sampai betul-betul mati, ya, kemudian baru kita eksekusi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang perlu kita siapkan
teknik-teknik ataupun sesuatu yang perlu kita perhatikan yang berkaitan dengan syariat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kurban ini dengan sempurna dan bisa memaksimalkan ibadah kurban kita. Dan insya Allah sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, dan insya Allah nanti pelaksanaannya insya Allah bareng ya, antara pemerintah dengan ormas-ormas insya Allah bareng. Dan artinya ini di hari Senin, yaitu tanggal 18 Mei, ini adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang berniat untuk kurban, untuk tidak memotong kuku serta rambutnya sampai nanti hewan kita disembelih. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup bersama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.